Shalom Bu Susi dan Pak Armando yang terhormat. Nama saya Graciasa Anggara dari kelas 10A absen 10. Dan untuk tugas agama kaya bebas suara hati saya pada hari ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menentukan suara hati sebagai remaja. Pengalaman saya untuk selama masa remaja saya seringkali membuat kesalahan atau keputusan yang bodoh atau yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, yang justru malah mengakibatkan ke resiko yang lebih lanjut. Tahun lalu saya banyak membuat keputusan seperti itu, yang justru malah berdampak sangat buruk bagi bukan hanya saya tapi juga orang-orang di sekitar saya yang terkena dampaknya. Namun ketika awal 2024 hingga sekarang saat ini, saya sudah semakin fokus dalam mendekatkan diri saya pada Tuhan. Saya lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa siang, pagi, dan malam, dan kapanpun kesempatan yang saya punya untuk berbicara pada Tuhan, untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk yang bisa saya ambil keputusannya di kehidupan sehari-hari. Karena jika kita hidup tanpa Tuhan, tanpa bimbingan dari Tuhan, atau kita justru malah menolak dari jalan tersebut, bisa dilihat sendiri seperti kehidupan saya sebelum bertemu dengan Tuhan. Bukan bertemu dengan Tuhan, tapi sebelum saya menyerahkan kehidupan saya pada Tuhan sepenuhnya, saya justru malah mengakibatkan banyak dampak atau efek negatif pada orang-orang di sekitar saya, termasuk juga saya sendiri. Namun ketika saya mulai mengomunikasikan segala keputusan yang saya masih bimbang, yang saya tidak tahu mana yang mau diambil, dan yang masih membingungkan saya, dan saya mengkomunikasikan itu terlebih dahulu pada Tuhan, puji Tuhan, biasanya rencana saya atau yang saya inginkan selalu dilancarkan. Nah, suara hati ini bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan mana yang suara hati yang diberikan oleh Tuhan, atau mana yang sebenarnya ketika kita berdoa dan kita mendoakan tentang sesuatu, bisa jadi itu yang kita dengarkan jawaban dari Tuhan. Kadang kita suka bingung kan, mana yang sebenarnya itu jawaban dari Tuhan atau kita sendiri yang bilang, yang bukan yang bilang, yang kayak sebenarnya kita dalam hati tuh menginginkan itu, jadi yang muncul di pikiran kita malah hal itu. Nah, caranya yang pertama adalah kalau itu jawaban dari Tuhan, pasti itu sesuai dengan ajarannya. Dan yang kedua yang saya pahami adalah ketika kita menginginkan sesuatu tapi itu tidak sesuai dengan ajaran dari Tuhan, atau itu justru malah harus membutuhkan kita untuk kayak melakukan dosa terlebih dahulu. Contohnya seperti ketika kita mau memasuki suatu circle pertemanan yang kita anggap sangat keren, tapi ternyata untuk di circle pertemanan itu mereka justru malah mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan dari situ saja kita pasti sudah langsung tahu kalau itu tidak di approve atau tidak disetujui oleh Tuhan. Dan lebih baik kita menghindari hal-hal yang duniawi dan give up on it, dan lebih berfokus pada apa yang Tuhan dapat berikan. Karena apa yang Tuhan bisa berikan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa kita kejar di dunia ini. Nah, selanjutnya pastinya kalau kita justru malah tidak mendengarkan suara hati dari Tuhan, karena suara hati itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu suara hati adalah suatu pikiran atau batin, suara yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mengetahui atau dapat menentukan apa yang baik dan yang benar. Untuk itu tuh untuk mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Jadi kita semua pasti diberkati oleh itu, tapi terkadang kita justru malah mengabaikannya karena kita tidak ada keinginan bahkan untuk mewujudkan suara hati itu. Seperti contohnya kalau kita lagi di jalan lalu kita melihat
orang yang kurang mampu berada di pinggir jalan meminta uang. Mungkin ada dalam suara hati kita, kita diberi suara hati untuk kita pengen nih kayak kasih sedekah atau membantu dengan sedikit uang, tapi kita mungkin malah terkadang batin kita yang lain masa malas, kita malas ya kalau membagi kekayaan kita dengan orang lain. Padahal justru itu yang Tuhan dan Tuhan Yesus ajarkan adalah untuk kita justru harus membantu orang lain yang membutuhkan lebih dari orang lain yang sudah berkecukupan. Apalagi kalau mungkin kita yang mendengarkan ini, kita tuh sudah diberi kemampuan atau diberi privilege untuk sekolah, untuk berada dalam tubuh yang istilahnya sempurna, atau dengan keluarga dan pertemanan yang cukup. Alangkah baiknya kita membagi berkat tersebut dengan orang-orang yang belum mendapatkannya. Jadi pengalaman saya sebagai remaja dalam menghadapi hal ini adalah dengan ketika saya mulai berkomunikasi dan mulai menjalin hubungan dengan Tuhan, karena itu adalah salah satu solusi paling penting dalam berusaha mencegah menahan diri dari jatuh ke godaan-godaan dosa yang lebih parah. Karena apalagi di masa remaja ini banyak sekali yang merokok, berkata kasar, melakukan hubungan bebas dan pergaulan bebas yang lainnya. Cara saya untuk mengatasi dan menghindari hal tersebut tentunya adalah dengan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, dan dengan begitu saya bisa lebih mengerti suara hati yang diberikan oleh Tuhan untuk tahu mana yang benar dan salah. Jadi sekian, mungkin itu saja pengalaman saya. Mungkin bisa paling terlihatnya itu adalah perbedaannya dari diri saya yang tahun lalu. Mungkin yang saya masih lebih mengejar hal-hal duniawi seperti circle pertemanan yang keren atau apa. Tapi setelah tahun 2024 ini, ketika saya sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, saya lebih memahami bahwa hal-hal tersebut tidak seberharga itu, karena suatu hari nanti di hari penghakiman terutama, yang akan saya ikuti adalah Tuhan dan bukan hal-hal manusiawi yang ada di bumi ini. Jadi sekian, itu saja mungkin dari pengalaman-pengalaman saya. Dan untuk kesimpulannya, yang pastinya adalah kita harus lebih untuk mengenal suara hati kita harus lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita, mengundang Tuhan masuk ke dalam hidup kita, meletakkannya di tengah-tengah hidup kita, dan menjalin hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan pastinya menghindari hal-hal duniawi yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Sekian video mungkin saya berbicara panjang lebar seperti ini, menceritakan tentang pengalaman saya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih.